Ini dia kelompok pemusik binaan Rumah Musik Hari Rusli, 57 Kustik. Kelompok ini beranggotakan Ipan, Yadi, Ari, dan Alif. Tujuh Kustik mulai dikenal sejak berkolaborasi bersama pemain saksofon Dave Koz pada Jazz Festival tahun 2012. Melalui You Make Me Smile, penampilan 57 Kustik dan Dave Koz mampu memukau para penikmat musik yang datang. Januari 2015, 57 Kustik mengeluarkan album barunya yang berjudul Cerita Kami. Album ini bercerita tentang kehidupan, cinta, dan perjuangan para personel 57 Kustik. Lagu Hujan menjadi salah satu single andalan para pemuda asal Bumi Parahyangan, Bandung. Hujan turunlah membasahi dunia. Temani aku dalam kesepian. 57 Kustik sudah berada bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Mungkin diperkenalkan dulu kali Kang Yela. Ini Ipan, pakai P ya. Pakai P. Kan dari Ipan. Bandung, jadi P Ipan. Oke. Nah itu yang paling putih Alif. Halo. Nah itu Yadi dan yang pakai topi Ari. Oke. Nah ini gimana cara berkumpulnya sih 57 Kustik sebenarnya? Iya. Awalnya dulu gimana? Siapa yang mau jelasin? Oh. Frontman-nya Ya, siapa? ya, Oh ya udah boleh. Dari ujung kanan. Di kanan. Awalnya sih kita sering main bareng, sering ngumpul bareng. Akhirnya terbentuklah sebuah grup-grupan akustik gitu. Grup-grupan. Itu mulainya dulu Bukan grup beneran apa gimana kalau grup-grupan? Awalnya mungkin grup-grupan ya. Oh dulu grup-grupan. Oke. Berarti kita agak ke belakang dikit ya. Itu pada saat itu tahun berapa? Udah gitu bisa ngumpulnya gimana dan sebagainya. Kalau 57 kursinya itu 2008. Ah. Tapi sebelumnya itu udah ada Udah sering ngumpul bareng. ya udah sering ngumpul bareng. Terus? Nah, nama 57 kursi itu diambil dari rumah base camp. Nomor base camp. Nomor base camp-nya. Di 57. Supratman 57 ya betul. Baiklah. Nah kan kita juga tadi sudah mengenang tokoh permusikan Indonesia yang sampai sekarang juga masih terus kita dengar gitu karyanya. Sebenarnya kalau menurut kalian gitu ya, Aki Hari Rusli, betul ya panggilnya Aki ya? Oke. Orangnya seperti apa sih? Ipan, coba. Ipan yang mau jawab. Silakan Ipan. Pan. Sosok Aki. Iya. Sosok Aki adalah, ya kalau buat kami adalah orang tua yang selalu ngebimbing. Dalam artian kalau di jalan kan brutal, maksudnya liar lah ya. Tapi alhamdulillah ada yang ya membantu untuk supaya menjadi nggak berandalan walaupun hidup di jalan gitu. Nah pada saat itu Aki bisa ketemu kalian semua tuh ceritanya gimana, dan pada saat itu apa yang dia katakan sehingga akhirnya tergabunglah 57 Kustik ini. Waktu dulu sebetulnya bukan Aki yang nyamperin ke jalan, tapi ada senior kita yang ya kalau bisa dibilang kakak-kakak kita lah, nyamperin ke jalan, dan itu pun nggak semua langsung dibawa, dilihat dulu ini siapa aja yang pengen belajar dan buat kedepannya gimana nih gitu. Nah dari anak-anaknya pun dari kitanya pun pengen belajar dan ya pengen buat kedepannya lah, karena kita kan sebagian nggak sekolah. Jadi pengen kedepannya pengen main musik yang benar kayak gitu. Akhirnya kalian tuh bergabung di Rumah Musik Hari Rusli. akhirnya bergabung, dan mereka main sama Dave Koz loh. Iya, Sama 2012 dan juga 2015 kemarin Januari membuat album pertama ya. Alhamdulillah itu suatu karya ya. Kalau buat kita itu adalah ya bukti bahwa berkarya gitu ya. Berkarya selalu. Nah, Iya. kalau bicara mengenai Hari Rusli, Kang Yala sebagai putranya, sebenarnya
concern Kang Ari Rusli ini kepada para musisi jalanan tuh seperti apa sih? Dan goalnya tuh dalam mengumpulkan para musisi jalanan tuh ya. apa? Sebenarnya dia justru melihat saya awalnya, karena waktu mereka masih usia kecil itu kan, dia tuh khawatir melihat karena dari survei yang dia lakukan di Bandung itu tiap minggu itu bertambah 5 orang anak gitu Di jalanan. di jalanan. Nah jadi dia selalu bilang Indonesia itu 5 atau 10 tahun ke depan akan penuh dengan orang-orang yang pintar tapi berbahaya. Gitu. Jadi karena begitu mereka, ini tes IQ aja mereka sebenarnya juga bukan orang bodoh, mereka Yes. orang cerdas. Tapi kalau kita tidak membimbing mereka dengan arah yang baik, atau kita tidak menyalurkan mereka atau tidak memberikan wadah mereka, mereka akan liar di jalanan dan akhirnya Indonesia akan penuh dengan orang-orang yang pintar tapi jahat gitu aja. Jadi dia kekhawatiran itu ngeliat saya, takut nanti saya tumbuh bersama dengan orang-orang yang pintar tapi jahat gitu. Jadi akhirnya saya kebawa kan. Makanya dia mau ngeblok lah gitu. Karena sayang pada putranya. Iya sebenarnya. Oh baiklah.